Halo teman-teman semua, kalau di video sebelumnya saya sudah memberikan cara cepat kilat untuk menentukan kapan kamu menggunakan DPHE dan STHE. Kali ini cara kecepatan cahaya, cara menentukan berapakah jumlah bejana yang harus kamu hitung atau yang harus kamu rancang. Yang pertama, di neraca massa kalian sudah memiliki laju alir massa. Misalnya dalam satuan kilogram per jam. Nah, dalam merancang sebuah bejana, kamu memerlukan volume total. Volume total bejana tersebut bisa dihitung dengan cara VL ditambah VRK, atau VT juga bisa dihitung dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Dari laju massa yang kalian dapatkan di neraca massa, kalian bisa mengubah menjadi laju volume. Caranya dengan laju massa dibagi dengan rho. Nanti akan ketemu misalnya liter per jam atau meter kubik per jam. Dari satuan meter kubik per jam, supaya kita ketemu volume, harus kamu kalikan dengan jamnya siapa? Jam proses atau waktu tinggal, supaya nanti V sama dengan satuannya meter kubik atau V sama dengan satuannya liter. Nah, ini menjadi V apa? Ini menjadi V liquidmu. Karena ini laju massa liquida kan, jadi ini adalah volume liquid. Maka ketika volume liquid sudah diketahui, kamu bisa langsung menghitung volume total. Volume total sama dengan VL, volume liquid ditambah VRK, volume ruang kosong. Ini kamu bisa pakai asumsi, misal VRK-nya adalah 40% dari VT, langsung dapat nanti VT sama dengan sekian meter kubik. Atau VT sama dengan sekian feet kubik. Ketika VT sudah diketahui, kamu bisa menghitung diameter, bisa menghitung TS, bisa menghitung DI, bisa menghitung DO. Nah, ketika sudah ketemu VT, langsung masukkan ke rumus VT yang ini. VT sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rumusnya V1 dan V3 tergantung dari bentuk bejana. Kalau tutupnya conical, maka V sama dengan Pi per 24 Pi D pangkat 3 per 24 tangen setengah alfa. Alfanya bisa kamu pakai asumsi, data, cari referensi. Kalau tutupnya bentuk hemispherical, atau yang umum aja ya, kita pakai yang umum, standardis, maka volume bisa dicari dari 0,0847 D pangkat 3. Nggak usah repot-repot, kamu bisa pakai perbandingan LS dibanding D, yaitu 1,5 atau LS sama dengan 1,5 D. Masukkan ke rumus VT sama dengan misal V1 itu yang bawah ya, tutup bawah. Misal tutup bawahnya conical, maka langsung Pi D pangkat 3, 24 tangen setengah alfa ditambah Pi per 4 D kuadrat LS ditambah tutup atasnya misalnya standardis, maka 0,0847 D pangkat 3. VT angkanya sudah ada, D kita cari. D ketemu sekian feet. Dari D langsung hitung TS. TS bisa dihitung dari PIDI per 2 FE minus 0,6 PI ditambah C. Oke, kita lanjut di slide berikutnya aja.
Oke, biar nggak lupa saya tulis ulang aja ya. TS sama dengan PI dikali DI 2 FE min 0,6 PI ditambah C. PI kamu dapatkan dari kondisi operasi bejana tersebut. DI sudah kamu hitung barusan. Berarti ini juga sudah ada. C adalah faktor korosi. Kamu bisa pakai 1/16 jika dia tidak korosif. Boleh pakai 2/16 jika bahanmu cukup korosif. F, allowable stress, didapatkan ketika kamu sudah menentukan bahan bejanamu. Bahan bejana bisa dicari di referensi. Biasanya kalau bejana untuk menyimpan etanol misalnya, pakai bahan yang jenis apa? Kamu bisa menggunakan hal tersebut. Lalu carilah nilai F-nya. Kemudian E adalah efisiensi pengelasan, kamu bisa pakai double weld atau single weld. Bisa dicek di halaman 254 buku Brownell, seperti yang sudah pernah kita hitung dulu sewaktu perancangan alat 1. Ketika TS sudah ketemu, ya, misal 0,234 inci, jangan lupa untuk dikali 16/16 karena kita mau menstandarkan tebal silinder tersebut. Misal ketemu 2,15/16. Cocokkan dengan tabel halaman 89 Brownell untuk dapat TS standar. Di Brownell ternyata yang paling kecil 3/16, berarti TS-mu adalah 3/16. TS sudah ketemu, langsung hitunglah DO. DO sama dengan DI plus 2TS. DI-nya sudah kamu hitung barusan, TS-nya juga kamu hitung barusan. Ketemu DO misal 250 inci. Carilah DO standar. DO standar didapatkan dari tabel halaman 89 juga. Ternyata di tabel halaman 9, DO max-nya itu maksimal angka di sana itu hanya 240 inci. Sedangkan punyamu itu DO-nya 250. Nah, nggak bisa kan kita standar karena nggak mencukupi tabelnya. Berarti itu mengindikasikan bahwa kamu harus merancang lebih dari satu bejana. Kalau sudah kelihatan seperti ini, berarti otomatis kamu harus setidaknya 2 bejana supaya DO-mu ada di tabel. Sehingga nanti misal laju masamu itu adalah 20.000 kg per jam, DO-nya itu 250 inci, nah ini kan nggak ada, berarti kamu tambah satu bejana lagi, maka nanti ada 2 bejana, di mana masing-masing bejana laju masanya 10.000 kg per jam. Nah, karena kamu kan ngitungnya pakai Excel, begitu nanti kamu ganti laju masanya, nanti Excel langsung menghitungkan untuk dapat DI. Ulangi berarti ya step yang tadi. Hitung TS lagi, hitung DO standar, hitung DI baru kamu lanjutkan menghitung LS, HA, HB, THA, dan THB. Saya rasa kalau bejana cukup sampai di sini. Kecuali ada pengaduk, berarti kamu tambah menghitung dimensi pengaduk. Misal ternyata DO-mu itu sangat amat besar sekali. Misal DO 500 inci. Kalau sudah kayak gini, jangan beranggapan cukup dengan 2 bejana. Silakan dikira-kira, kalau 500 inci, supaya DO-mu ini ada di sini, 240 ya maksimal di tabel, kamu kira-kira harus nambah bejana berapa? Langsung coba aja, 500 ini
Karena 500 inci supaya ada tambah, misal tambah jadi 4 bejana. Maka misalnya M-mu tadi itu 20.000 per jam, itu DO-nya adalah 500 inci, supaya DO-nya ada di tabel 89, dibagi 4 ya, dibagi 4 bejana, maka nanti ada 4 bejana, di mana masing-masing laju masanya adalah 20.000 dibagi 4 kg per jam. Cukup lakukan perhitungan satu kali saja. Satu perhitungan itu mewakili 3 bejana lain. Gini, biar nggak bingung. Jadi, kalau kamu punya 4 bejana, 4 masanya sama ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 kilogram per jam, karena tadi totalnya itu kan 20.000. Tapi kalau 20.000 kilo per jam jadi satu bejana, DO-nya itu ternyata 250 inci. Nah, ini kan tidak ada di tabel. Maka kamu bagi menjadi 4 bejana. Nah, ini cukup lakukan satu kali perhitungan, satu contoh perhitungan. Karena kan sama laju masanya. Satu kali perhitungan saja, kamu mencari DI lagi, mencari TS, DO, DI baru, LS, HA, HB, H tinggi total, THA dan THB. Nah, perhitungan ini sudah mewakili 3 bejana yang lain. Jadi kalau punya 4 bejana, cukup satu aja yang dilakukan perhitungan. Atau contoh perhitungan asal laju masanya sama. Kalau laju masanya beda, yang masuk misal kamu punya 4 bejana, yang masuk di sini 10.000, yang masuk di sini 5.000, yang masuk di sini 3.000, yang masuk sini 2.000. Nah, maka kamu harus ngitung satu-satu, dihitung sendiri, bejana 1, hitung lagi bejana 2, hitung lagi bejana 3, hitung lagi bejana 4. Harus beda perhitungan, karena laju massa beda, otomatis dimensinya beda. Yang dimaksud dimensi nanti apa? Volume total beda, DI beda, TS beda, dan lain sebagainya. Selamat mencoba.